Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Terlebih kita merupakan hamba-hamba pilihannya, karena Allah menganugerahkan kepada kita sesuatu yang sangat agung dalam hidup ini, yaitu Islam dan iman. Dan sebagai bentuk mensyukurinya, mari kita jaga, mari kita rawat iman ini dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat tumbuh berkembang dengan baik, dengan sehat, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan iman itu kepada kita. Kita rawat, kita jaga iman dengan ibadah, dengan ilmu agama Islam, dan dengan doa. Dan teruslah hal itu kita lakukan, ilmu, ibadah, dan doa, supaya iman tetap lestari, tetap terjaga dalam diri kita. Dan apabila kita sudah malas dan lemah dalam ilmu, ibadah, dan doa, maka itu suatu indikasi iman kita pun lemah. Kalau boleh kita ibaratkan iman seperti tanaman, maka tanamannya sudah mulai layu. Karena ibadah, ilmu, dan doa sebagai air dan pupuknya tidak lagi kita siramkan, tidak lagi kita taburkan kepada tanaman iman tersebut. Maka dari itu, mari kita berusaha istiqomah dalam ilmu, ibadah, dan doa, sehingga demikian pun iman istiqomah menancap kuat-kuat di dalam hati sanubari kita. Dengan iman selalu menyertai kita, Allah meridhoi kita, Allah merahmati kita. Dengan iman kita menghadap Allah, maka Allah akan merahmati kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersama-sama kembali thalabul ilmi, menuntut ilmu agama Islam. Kita kaji terutama hadis-hadis Nabi SAW, dan terutama lagi berkaitan dengan akhlak dan adab yang dimiliki oleh Nabi SAW, untuk kemudian kita ikuti dan kita teladani, sehingga kita pun memiliki akhlak yang mulia, sekalipun pasti tidak akan sama dengan akhlaknya Nabi SAW, tapi setidaknya kita menjadi makmum beliau dalam berakhlak mulia. Bahasan selanjutnya tentang berjiwa baik.
Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari ayahnya, dari An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari, bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebajikan dan dosa. Al-bir itu kebajikan, al-ism itu artinya dosa. Maka Nabi SAW menjawab, al-birru husnul khuluq. Kebajikan adalah terletak pada akhlak yang mulia. Wal ithmu ma hakka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Dan dosa adalah apa yang menyesatkan dalam jiwamu. Jiwamu menjadi goncang ketika akan melakukan dosa, ketika sedang melakukan dosa, dan setelahnya ada penyesalan, merasa bersalah. Maka perkataan atau perbuatan tersebut itu adalah dosa. Ditambah engkau tidak suka jika ada orang lain mengetahuinya. Kamu merasa malu. Nah, ini ukuran dosa. Dan ini terletak pada hati manusia yang masih punya iman. Ini masih mending. Mungkin saja ada pada seseorang ketika melakukan dosa tidak merasa bersalah. Ketika akan melakukan tidak ada kegoncangan di hati. Ketika sudah melakukan pun biasa-biasa saja, tidak ada penyesalan. Dan bahkan ketika orang lain melihat pun tidak ada pengaruhnya. Bahkan kadang-kadang dia demonstrasikan dosanya. Dia tunjukkan kepada orang lain seakan suatu kebanggaan. Itu dipertanyakan imannya kalau seseorang memandang perbuatan dosa seperti itu. Tetapi apabila kata Nabi SAW, seseorang akan melakukan dosa, jiwanya goncang, berkecamuk, ada perangnya, maju apa mundur, maju apa mundur, goncang. Maju karena desakan hawa nafsu, mundur karena iman, rasa malu dan pertimbangan logikanya. Tapi kalau seseorang jatuh dalam dosa berarti hawa nafsu yang menang. Dalam diri manusia itu kan ada dua korin, pendamping setia. Yang satu dari kalangan malaikat, yang satu dari kalangan jin. Semua kita, kecuali para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, qarinnya dari kalangan jin sudah takluk, tidak akan menang. Tapi kalau kita, ini yang saya ingin ingatkan untuk saya pribadi dan panjenengan semua, diikuti dua qarin, pendamping setia sejak kita lahir sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan berpisah dengan kita sampai kita berpisah dengan dunia ini. Qarin, yang satu dari malaikat, yang satu dari setan, dari kalangan jin. Nah, ini qarin setan dari kalangan jin ini nggak bisa diruqyah. Tak boleh tukang ruqyah sing hebat supaya diruqyah. Ya, qarin setannya ini supaya keluar dan pergi meninggalkan saya. Gak bisa. Yang ruqyah saja ada qarinnya dan gak bisa hilang pada dirinya. Itu sudah merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian bagi manusia.
Makanya itulah yang sering kita rasakan apabila dihadapkan kepada kita suatu perbuatan baik, dihadapkan kepada kita suatu perbuatan jelek, ada perang batin dulu. Untuk perbuatan baik, misalnya dikumandang adzan, berangkat apa enggak ke masjid? Padahal tidak sakit, gitu. Padahal tidak ada udzur syar'i, tapi goncang hati, berangkat apa enggak? Nah ini kok dua korin ini masing-masing saling mempengaruhi. Kalau korin dari malaikat, kan cepatan berangkat. Sudah dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ayo salat, ayo menuju kemenangan, ayo menuju kemenangan. Masa enggak mau menang? Masa tidak mau sukses dalam hidup dunia akhirat? Ini korin malaikat. Nah, korin yang satunya enggak usah. Di rumah aja nyaman, apa kok kesana? Enggak. Nanti aja sholat ditunda. Waktunya masih panjang, gitu. Nah ini perbuatan baik. Perbuatan jelek juga begitu. Kalau korin malaikat, jangan kamu terjang, itu diharamkan oleh Allah. Nanti kamu dapat dosa, murka Allah, ancamannya neraka. Tapi korin yang satunya, tidak apa-apa, begitu aja. Tenang saja, Allah kan maha kasih dan sayang. Nanti tinggal kamu taubat, Allah kan maha penerima taubat. Allah itu maha pemaaf, maha pengampun. Gampang, tidak apa-apa. Dipengaruhi. Ya. Nah, ditambah juga kita ini kan punya ilmu agama yang sebenarnya lebih menguatkan kepada ajakan korin malaikat. Demikian juga akal sehat kita. Bahwa segala hal yang jelek, segala hal yang sifatnya dosa itu mesti ada efek negatifnya buat kita. Nah, maka disitulah terjadi pertempuran, peperangan. Lalu mana yang menang? Nah itu tergantung dari kita kemana itu. Nah khususnya masalah dosa itu kata Nabi SAW, namanya dosa di hati seseorang yang masih ada iman. Itu goncang hatinya, ya. Dan juga tidak suka kalau ada orang lain mengetahuinya. Maka sebelum lebih lanjut diperdalam dengan kajian-kajian ilmu, ya, melalui keterangan Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, nurani fitrah manusia yang beriman sudah bisa sebenarnya mengindikasi kalau itu dosa. Kalau itu ada sesuatu yang buruk, kalau itu sesuatu yang merugikan diri sendiri atau orang lain atau dua-duanya. Kalau itu adalah hal yang tidak pantas, yang tidak sesuai dengan kehormatan diri kita. Jadi sudah ada semacam itu dalam hati kita, dalam hati orang yang beriman, yang fitrahnya masih berjalan dengan baik. Nah semoga saja nanti kemudian dimenangkan, tidak dilanggar larangan Allah itu, tidak diterjang larangan Allah itu, tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Tapi setidaknya itu masih ada harapan kebaikan ketika hati seseorang bergoncang menghadapi suatu perbuatan dosa dan merasa malu bila orang lain mengetahuinya. Namun kalau itu sudah tidak ada pada diri seseorang, nah ini musibah. Ibaratnya tubuh itu sudah tidak ada sensornya, sudah tidak ada kepekaan. Ya. Seperti tubuh Pak ya, kalau infeksi kemasukan penyakit, mungkin virus, kuman atau bakteri, ada reaksi tubuh semacam demam, itu menunjukkan masih bagus, imunitasnya, antibodinya masih berjalan dengan baik. Makanya ada reaksi demam itu
Sebenarnya demam itu peperangan antibodi melawan virus, kuman, bakteri yang masuk. Tapi kalau tubuh seseorang kemasukan virus apapun, penyakit apapun, bakteri, kuman, tidak ada ereksi tubuh, nah itu menunjukkan sudah tidak bagus imunitas tubuhnya dan antibodinya mungkin sudah lumpuh. Nah, demikian hati kita dan kita semualah yang paling tahu selain orang lain ya, tentang hati kita seperti apa. Ya, kalau melakukan dosa seperti apa? Aduh, menyesal. Bagus itu ada penyesalan. Bukan berarti bagusnya dia jatuh dalam dosa. Sisi lain masih bagus karena imannya masih ada. Merasa bersalah. Sehingga ini menjadi modal bagi dia untuk bertobat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk berikutnya mungkin dia sudah tidak merasa nyaman lagi melakukan dosa itu. Tapi kalau hati seseorang sudah bebal, tidak ada efek sama sekali antara melakukan dosa ataupun tidak, nah ini perlu diwaspadai. Hatinya sudah harus segera diterapi ke ahli, bawa ke klinik hati, ke klinik moral, konsultasikan kepada orang yang alim dan soleh tentang kondisi kesehatan hatinya kalau sudah seperti itu. Nah, ini adalah ilmu ya yang sederhana dari Nabi SAW. Pertama, kebajikan itu dominannya pada husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya. Itu merupakan pangkal dari kebajikan. Bahkan kalau dijelaskan lebih dalam lagi oleh para ulama ya, kewajiban hamba Allah di muka bumi ini, di dunia ini berakhlak, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama makhluk Allah. Itu yang disebut dalam Al-Quran hablum minallah dan hablum minan nas. Ya. Kepada Allah itu ya ada akhlaknya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dengan apapun dan siapapun juga. Kemudian berserah diri kepada aturan-aturannya, mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Itu akhlak hamba kepada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak kepada sesama, dimulai akhlaknya kepada kedua orang tuanya, akhlaknya kepada saudara-saudari dan kerabat-kerabatnya, akhlaknya kepada istrinya atau kepada suaminya, akhlaknya kepada putra-putrinya kalau dianugerahi putra-putri, akhlaknya kepada tetangga-tetangganya, akhlaknya kepada sesama saudara muslim, akhlaknya kepada sesama manusia, sekalipun sebagian mereka tidak muslim, akhlaknya kepada makhluk Allah yang lain, terutama binatang. Jadi kalau boleh kita sebut ya, inti agama ini mengajarkan akhlak yang baik, perangai, perilaku, tindak tanduk, tutur kata yang baik. Itulah kebajikan. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan ketika hamba-hambanya melaksanakan hal tersebut, Allah meridhoinya dan memberikan kepadanya ganjaran. Sedangkan dosa itu tadi definisinya. Dan kalau kita mencoba untuk menelisik
dari macam-macam dosa. Memang seperti itu. Bagaimana respon hati kita terhadapnya? Ya. Ada perasaan tidak enak, ada perasaan malu. Pertama, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, makhluk, malu kepada makhluk orang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan al-haya syu'batun minal iman. Malu itu satu cabang dari keimanan. Di antara ciri-ciri keimanan itu ada rasa malu. Malu melakukan hal-hal yang tidak baik. Malu melakukan hal-hal yang fitrah manusia merasa hal tersebut adalah bukan hal yang baik. Nah, jadi hendaknya kita tetap pertahankan rasa malu itu. Sebab kalau sudah manusia tidak ada rasa malu, mengindikasikan imannya tipis. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, ya, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak merasa malu, tidak punya rasa malu lagi, berbuatlah sesuka hatimu. Nah, berarti menunjukkan jelek manusia kalau seperti itu. Nah, ketika masih ada rasa malu, ini merupakan perhiasan ketakwaannya dan merupakan unsur penting dalam keimanannya. Maka ini yang harus kita pelihara dalam diri kita. Demikian pada keluarga kita, istri kita, ya, putra putri kita, ya. Jangan kita malah berupaya membinasakan rasa malu pada keluarga. Kamu itu sudah, jangan malu juga. Sudah gak usum malu itu. Bukan zamannya lagi kamu itu malu. Nah, lihat-lihat dulu, ya, masih ada malu, ya, pertahankan. Jangan dibinasakan, tetapi dibina. Oh, malunya ini diarahkan. Malu dalam hal-hal melakukan yang buruk, bagus. Dia merasa malu hal yang buruk. Ya. Malu dalam kebajikan, nah ini jangan malu dalam kebajikan. Belajar agama berapapun usia kita, jangan merasa malu karena mungkin merasa usia sudah cukup tua. Ada sebagian antara kita mungkin yang belum bisa baca Quran, kemudian masih terus saja ternyata belum bisa karena sebabnya satu, malu belajar Quran, sebab sudah tua. Nah, justru kalau seumur-umur hidup tidak bisa baca Quran, ini yang malu-maluin gitu. Maka jangan ada perasaan malu dalam kebajikan. Lihatlah generasi pertama yang memeluk Islam dari umat Nabi SAW, kan rata-rata sudah tua usia. Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Sebelumnya tidak mengenal iman dan Islam. Nabi sendiri bukanlah diangkat beliau itu menjadi Nabi ketika umurnya 25 tahun. Bukan 25 tahun itu menikah dengan Khadijah. Diangkat jadi Nabi, jadi Rasul, mengenal kebenaran, mengenal Islam, mengenal iman di usia 40 tahun. Sudah cukup tua. Demikian para sahabat. Maksud yang mula-mula menyambut dakwah Islam, kebanyakannya sudah usia lanjut. Paling-paling yang kanak-kanak seperti Ali bin Abi Thalib gitu. Dan putra-putra dari para sahabat itu. Jadi rasa malu itu tetap dipertahankan, jangan dibinasakan tapi dibina. Malu dalam kebajikan, nah jangan. Malu dalam kejelekan, nah itu harus ada. Sehingga menjadi baiklah seseorang, menjadi baiklah tatanan masyarakat, tatanan negara ketika anak bangsanya masih punya rasa malu. Mau korupsi,
padahal ada peluang, gak mau, malu, loh, bagus. Mau memeras orang karena dia punya jabatan, malu, nanti apa kata keluarga, apa kata mertua, apa kata masyarakat, dan sebagainya. Bagus, masih bagus, ada rasa malu. Mau melakukan tindakan-tindakan yang negatif atau istilahnya skandal-skandal, nggak mau, karena apa? Malu. Nah, bagus seperti itu. Jadi harus diluruskan suatu persepsi bahwa ini sekarang ini, di zaman kita sekarang ini, zaman milenium, sudah bukan lagi zamannya ada rasa malu. Nanti tidak akan bisa maju, tidak akan bisa berkembang, tidak. Ini bagian terpenting dalam akhlak, adanya rasa malu. Ya, nah, apalagi dengan kita selaraskan dengan aturan-aturan Islam, dengan akhlak-akhlak yang diajarkan dalam Islam, maka malu tidak dibinasakan, tapi dibina sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan proporsi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tentang jiwa yang baik. Jadi akhlak yang mulia itu adalah kebajikan dan goncangnya seseorang dalam hatinya dan tidak ingin orang lain mengetahuinya ketika melakukan dosa, maka itu mengindikasikan imannya masih eksis, masih ada. Kemudian ada lagi di sini tentang apa yang terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat yang menunjukkan bagian dari akhlak Nabi SAW. Dari Amr bin Aun menceritakan kepada kami, dia berkata, Hamad mengabarkan kepada kami dari Sabit, dari Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW. Beliau mengatakan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nas. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik. Betul ya. Memang setiap Nabi itu paling baik dari seluruh umatnya. Dari umatnya masing-masing itu Nabi yang terbaik, baik fisiknya maupun rohani. Wa ajwadan nas, dan manusia yang paling dermawan. Nah, jadi akhlaknya baik, demikian juga dermawan. Wa asja'an nas, dan manusia yang paling berani. Ternyata keberanian itu selagi dalam kebenaran dan kebaikan, maka itu adalah akhlak yang terpuji. Yang ini harus kita miliki dan kita didik putra-putri kita memiliki sifat keberanian. Ini termasuk akhlak Nabi SAW. Bahkan akhlak para Rasul, para Nabi, keberanian. Kalau dalam istilah bahasa Arab itu as-saja'ah, keberanian. Nah, kepada putra-putri kita, terutama para putra ya, dilatih, dididik sejak dini keberanian. Sampai ada sebuah pepatah mengatakan, kalau ingin sukses, katanya, kecerdasan saja nggak cukup, tapi harus dibarengi dengan keberanian. Lah berapa banyak orang yang cerdas tidak meraih kesuksesan karena apa? Penakut, kalah sama yang kurang cerdas tapi berani. Jadi patut dimiliki, tapi tentu sekali lagi bukan berani-berani secara ngawur, tanpa perhitungan, melanggar norma, itu namanya nekat, namanya sembrono. Keberanian yang terukur dan terarah dan dalam kebenaran serta kebaikan, itu yang dimaksud. Ya, sebagaimana hal itu dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Asja'an nas, manusia yang paling berani Nabi SAW. Walaupun beliau sisi lain orangnya lemah lembut, penuh kasih sayang, ternyata paling berani dibanding sahabat-sahabat beliau. Selanjutnya
apa yang dituturkan oleh sahabat Anas bin Malik, walaqad fazi'a ahlu Madinah dzata lailah. Penduduk Madinah pernah dikejutkan pada suatu malam. Jadi ada suara yang menggelegar di kota Madinah sehingga membuat terkejut penduduknya. Fantalaqan nas qibala saut. Lalu orang-orang bertolak menuju sumber suara. Fastaqbalakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad sabaqan nasir ila saut wa huwa yaqul lan tura'u lan tura'u. Ketika para sahabat ini berbondong-bondong menuju ke sumber suara, kemudian apa? Mereka disambut oleh Nabi SAW. Ternyata Nabi sudah duluan di tempat tersebut. Beliau telah mendahului mereka menuju sumber suara tadi. Seraya beliau bersabda, kalian tidak perlu takut, kalian tidak perlu takut. Wa huwa ala firasin li Abi Talha uryan ma'alaihi sarjun wa fi unuqihi as-sayf. Faqala laqad wajadtuhu bahran aw innahu la bahrun. Pada saat itu Nabi SAW menaiki seekor kuda telanjang milik Abu Talha. Maksudnya kuda telanjang itu yang kuda tanpa ada aksesoris ataupun pelana di punggungnya, milik Abu Talha. Ini menunjukkan apa? Pertama, memang ini sangat tergesa-gesa karena untuk segera mengetahui apa yang terjadi dengan adanya suara yang menggelegar, sehingga tidak cukup waktu lah kalau naik kuda, kudanya dipasangi dulu pelana segala macam, tidak cukup waktu. Makanya sudah cuma kuda saja dinaikin Nabi gitu. Yang kedua, menunjukkan Nabi mahir sekali naik kuda karena nggak ada apa-apa, nggak ada pelananya, nggak ada tali kekangnya dan sebagainya lah, pokoknya hanya polosan gitu saja. Berarti saking Nabi sudah mahir sekali menaiki atau menunggangi kuda. Gitu. Jadi itu yang dapat kita pahami, kenapa Nabi kok naik kuda, kudanya polosan seperti itu. Karena ingin segera untuk menghampiri sumber suara yang mengagetkan itu. Barangkali itu ternyata suatu bahaya, maka harus segera diketahui dan diantisipasi. Ternyata Nabi yang duluan mendahului seluruh para sahabat beliau. Dan yang ketiga, menunjukkan Nabi orangnya sederhana, tidak terlalu jelimet-jelimet dalam menangani urusan. Buktinya apa? Beliau adanya kuda milik Abu Talha, itu yang beliau pakai, beliau pinjam. Saya pinjam dulu lah kudanya karena ini perlu mendesak. Nah, udah diizinkan dinaik. Nah, karena ada sebagian orang apalagi pemimpin, ya kan, mungkin wah ini gimana ini kok kuda begini, kendaraannya nggak ada, harus sudah ready, sudah siap, harus sudah seperti normalnya, ya nggak jalan. Sedangkan Nabi tidak seperti itu. Ibaratnya dalam pepatah kita mengatakan gak ada rotan akar pun jadi, yang penting tujuan tercapai. Maka tidak masalah sampai Nabi menaiki kuda yang polosan, belum dipasangi pelana dan sebagainya, dinaiki oleh Nabi SAW. Dan juga ditambah lagi Nabi membawa pedang dikalungkan di leher. Itu menunjukkan persiapan kesigapan Nabi SAW mengantisipasi segala kemungkinan terburuk. Langsung menenteng pedangnya. Lalu kemudian beliau mengatakan, sungguh aku telah mendapati kuda ini seperti laut atau benar-benar laut. Artinya kuda yang lari dengan cepat menghantarkan beliau ke sumber suara tadi. Nah, ini hadis menjelaskan kepada kita tentang salah satu akhlak yang dimiliki oleh Nabi SAW, yaitu as-saja'ah, keberanian.
dan seyogianya setiap pribadi muslim memilikinya. Berani melaksanakan kebaikan kebenaran, berani menyampaikan kebaikan dan kebenaran, berani amar ma'ruf nahi munkar, berani menasihati saudaranya yang tenggelam dalam lumpur dosa. Kan perlu keberanian, sebab berisiko. Terutama nahi munkar itu lebih berisiko daripada amar ma'ruf. Kenapa? Kalau amar ma'ruf itu orang kan diajak, tapi kalau nahi munkar orang itu diusik dari hobinya berbuat dosa. Maka rata-rata karena merasa terusik, reaksinya tidak baik. Ia marah, ia memusuhi, nah gitu. Itu resiko nahi munkar. Maka memerlukan keberanian. Ini hal yang mutlak dimiliki oleh orang yang berada di atas kebenaran kebaikan, untuk kemudian tidak disembunyikan tapi disampaikan kepada yang lain, maka harus memiliki keberanian. Dapat kita bayangkan seandainya para rasul, para nabi tidak punya keberanian, tidak mungkin mereka dakwah. Bagaimana menentang kaumnya, mendakwakan tauhid yang mengatakan Allah itu esa, sementara kaumnya menyekutukan Allah. Kaumnya menyembah banyak berhala. Ini hal yang sangat bertentangan. Ya. Jadi sifat keberanian harus kita pupuk dalam diri kita. Sekali lagi, bukan berani dalam kebatilan, bukan berani membela kejelekan. Berani membela kebenaran, berani menegakkan kebenaran, berani menyampaikan nasihat, supaya keadaan masyarakat ini tetap menjadi baik. Tidak akan baik suatu masyarakat tanpa ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bukan hanya amar ma'ruf saja, tapi juga harus ada nahi munkar, karena tidak mungkin manusia itu tidak berbuat salah. Maka di saat salah itulah ada pihak lain yang menegur dan meluruskan. Ya. Demikian juga tidak mungkin melarang-larang terus kesalahan tapi tidak menunjukkan kebenaran dan kebaikan. Itu namanya amar ma'ruf. Jadi harus dua-duanya. Allah mensifati umat ini menjadi umat yang terbaik kalau selama menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia karena kalian tetap menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi keadaan masyarakat kita itu seperti tubuh kita. Kalau ingin selalu sehat, maka apa? Harus memakan makanan yang sehat dan mengandung nutrisi, menjalani pola hidup sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, menghindari makanan-makanan yang merusak kesehatan dan pola hidup yang bisa merusak kesehatan. Maka ketika dua hal ini dijalankan, insya Allah tubuh akan menjadi sehat. Demikian juga keadaan masyarakat. Kalau hanya amar ma'ruf saja yang disampaikan, sementara juga tidak sedikit masyarakat mesti ada kemungkarannya, dibiarkan, ya tetap keadaannya tidak sehat masyarakat. Jadi dua-duanya, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Cuma yang menegakkan amar ma'ruf apalagi nahi munkar harus punya keberanian. Dan alhamdulillah atas rahmat Allah, bukankah bangsa ini mendapatkan kemerdekaan dari tangan penjajah itu dengan sebab diantaranya keberanian, terutama yang diinspirasi dan dicontohkan oleh para pahlawan kita yang notabene para ulama, karena punya keberanian. Saya sama dengan jenengan belajar sejarah juga, sejarah Indonesia kan. Para pahlawan kita termasuk di tanah Jawa, khususnya di Jawa Timur, yang termasuk guru bangsa dan menginspirasi
keberanian menentang penjajah, diantaranya Haji Umar Said Cokro Aminoto, guru besar bangsa kita ini. Dan ini juga guru utama dari Insinyur Soekarno yang ada di Surabaya. Itu yang mengajarkan bagaimana keberanian menentang penjajah. Karena sekian lama bangsa kita dikungkung ya, dengan doktrin-doktrin feodalisme, bahwa kita ini adalah kelas pribumi, padahal kelas kedua yang dimarginalkan ya, sementara company ini adalah istimewa. Itu terus didoktrinkan ya, diajarkan, sehingga apa ya, semakin melanggengkan penjajahan itu. Kemudian bangkitlah itu Hos Cokro Aminoto mendobrak ya, paham seperti itu. Justru kita ini pribumi yang paling berhak dengan tanah air kita. Mungkin tidak disadari seluruh kekayaan ini sedang dieksploitasi oleh para penjajah. Harga diri sedang direndahkan, diinjak-injak. Maka dia bangkit dengan pidato-pidatonya yang oratoris dan juga sangat-sangat menginspirasi Insinyur Soekarno. Maka beliau tampil menjadi singa podium orator urung Bung Karno karena dengan gemblengan guru utamanya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ya kalau kita perhatikan, Masya Allah, beliau seorang ulama, bukan sekedar pemimpin bangsa, seorang ulama beliau yang sudah mendalami nilai-nilai Islam, nilai-nilai ketauhidan, akhlak-akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa? As-saja'ah, keberanian. Di antaranya dengan sebab keberanian inilah bangsa kita meraih kemerdekaan. Bukan cuma jumlah, kalau jumlah pribumi jauh lebih besar, lebih banyak daripada penjajah. Tapi jiwa mentalnya ini yang harus dibangun. Di antaranya apa? Jiwa keberanian untuk mempertahankan hak, untuk merebut hak yang dirampas. Nah, itu kalau tidak ada keberanian ya terus seperti itu keadaan. Istilahnya status quo. Makanya para penjajah menyebut para pemimpin pahlawan kita kaum ekstremis, pemberontak, didiskreditkan seperti itu. Ya memang itu mereka orang-orang yang memang punya jiwa berani yang luar biasa. Lalu mendorong yang lain-lainnya untuk berani juga, akhirnya melawan penjajah itu, mengusir penjajah. Ya sesungguhnya jiwa seperti itu sudah ada sejak dulu kala di ajaran kita dan dicontohkan dengan sangat bagus oleh Nabi Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berani. Nabi SAW paling berani dari seluruh sahabat-sahabat beliau. Sekalipun mungkin dibandingkan Khalid bin Walid, dibandingkan Ali bin Abi Thalib, dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq, apalagi Umar bin Khattab, tetap Nabi SAW yang paling berani. Dan mereka para sahabat murid-murid Nabi SAW dalam hal keberanian. Dan seseorang yang memiliki jiwa berani dalam kebenaran dan kebaikan menunjukkan imannya kuat, tawakalnya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini akhlak yang baik. Jadi ada keberanian ini ya kita jangan dibinasakan, dibina, bukan dihilangkan, diarahkan. Sebab ini merupakan tunas-tunas kebaikan. Bangsa akan menjadi baik karena muncul orang-orang berani menerapkan aturan, berani menerapkan kedisiplinan, berani menumpas kezaliman, pembangkangan, karena ada keberanian. Berani menasihati pemimpin, ya bukan berarti memberontak. Berani menghadap pemimpin, menasihati dengan cara baik dan bijak. Itu butuh keberanian. Makanya Nabi SAW mengatakan Abdul jihad qaulul haq inda sultanin jair. Jihad yang paling utama itu apa? Menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Ya. Tapi jangan disalah tafsirkan bahwa ini kita harus demo, harus
memberontak tidak, mendatangi secara empat mata, secara baik-baik, lalu menasehati. Ini kan juga jelas membutuhkan keberanian. Bagaimana nanti kalau pemimpinnya tersinggung, nanti marah, terus menghukum, bisa saja itu resiko. Tapi karena ingin supaya kebenaran ini tetap tegak dan masyarakat semua merasakan keadilan dan kebaikan, maka dia hadapilah hal seperti itu sekalipun beresiko. Nah, ini termasuk jihad yang paling utama. Mungkin ini saja yang dapat kita baca dan kita ambil pelajaran, ya. Bagian juga dari akhlak yang mulia yang ini juga dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berani dalam kebenaran dan kebaikan. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.